Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir dan online dalam acara kali ini. Acara ini akan membahas mengenai sio-sio forklift. Nanti apabila ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan saja. Cat, Tapi di sesi tanya jawab ya, biar nggak ke distraksi. Nanti ada tanya jawabnya juga. oke. Ya, Mungkin di untuk chat aja boleh Mas Wi? Boleh di Oh chat iya, nanti. kalau enggak melalui chat aja ya penyampaian Ya, ini ya, ditanyakan nanti saya bisa jawab pertanyaannya. langsung. Mhm. Eee, oke, kita langsung saja ya, menuju materinya. Silahkan Pak Usman untuk Oke, baik. menyampaikan materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kalau dengar suara saya karena semuanya di mute sama host gitu ya. Jadi teman-teman kalau dengar suara saya dan jernih bagus, angkat jempolnya dong. Angkat jempolnya. Oke, baik. Sip, mantap. Atau kasih tanda jempol. Oke. So, terima kasih atas teman-teman join untuk hari ini. Ini adalah session pertama, teman-teman. Sengaja saya di bulan puasa ini mengadakan training online. Sebagaimana yang mungkin banyak teman-teman ngelihat di berseliweran di media sosial, di Facebook gitu. Trainer-trainer hampir 2 bulan sudah off, teman-teman. Termasuk juga training forklift nih hampir 1,5 bulan ya sudah off dari Kementerian Tenaga Kerja. Cuman memang hari ini sedang kita diskusikan adanya training online seperti ini. Jadi training online pembuatan SEO operator forklift. Wah ya gimana tuh caranya ya teman-teman. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ada yang lagi kerja, Mas Ius, Mas Nanang dari Malang. Dari Malang, Madiun ya lupa ya. Dari Malang, Kang Jajang dari Tangerang, terus Kang Asar, Mas Redmi, Nur, Anjar, Mas Eko bangun, Mas Eko. Ada Bang Isal ini lagi kerja juga berarti ya? Atau lagi di Kutub Utara nih kayaknya. Oke, terus teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Ya, yang mendaftar ada join di grup itu ada berapa Mas Wi? Ada 70-an ya. Tapi yang bisa online mungkin baru setengahnya, baru 17 orang, mungkin ada beberapa halangan atau lagi pas pulang kerja atau memang pas lagi kerja. Tapi walaupun tidak bisa hadir, yang udah di grup nanti akan di-share video rekamannya ya, video rekamannya. Nah, teman-teman sekalian, Anda yang hari ini sedang melaksanakan ibadah puasa yang kedua ya, gitu. Yang kedua, kalau kemarin cepet banget gitu ya, hari sekarang lama banget gitu ya. Saya ucapkan dan saya doakan mudah-mudahan puasa Anda hari ini nanti cacap sampai maghrib ya, ini sampai ngabuburit dan puasa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, Anda join online hari ini bagian dari Anda memperbesar kapabilitas dalam mencari ilmu. Dan mungkin teman-teman juga tahu bahwa mencari ilmu itu wajib, baik muslimin atau muslimat. Jadi Anda belajar hari ini, mudah-mudahan nanti menjadi sebuah pahala pemberat amal kebajikan Anda nanti di akhirat dan menambah skill dan kapabilitas Anda ketika Anda sedang bekerja di dunia. Gitu ya. So, langsung aja ke materi. Saya coba akan share dulu ya. Oke. Bentar. Udah kelihatan teman-teman sharean dari saya? Kelihatan ya? Oke. Kalau kelihatan, kalau bisa melihat silahkan teman-teman angkat jempolnya. Oke, angkat jempol. Siap. Berarti sudah kelihatan ya. Oke, sebentar. Teman-teman, ini judulnya nggak bagus. Memang ini rada ekstrim gitu. Kalau orang Sunda, karena saya orang Sukabumi gitu ya. Ini nggak bagus ini rada kasar. Tapi sengaja saya bikin nggak bagus ini singkatan ya. Ngabuburit bareng Kang Usman. Ini ada yang komplain kemarin ya dari Bandung. Wah Kang, namanya nggak bagus gitu ya. Nggak bagus ini memang kalau dalam bahasa Sunda itu bicara gitu ya. Tapi bicara agak tinggi. Kalau di saya di Sukabumi nggak tahu kalau di Bandung, di Cilengsi, di Bogor gitu ya.
Tapi memang ini juga plesetan ngabuburit bareng Kang Usman. Ya. Season 1, kita akan ngomongin tentang gimana cara efektif mendapatkan lisensi forklift. Nah, kalau ada season 1, berarti nanti kita ada season 2 minggu depan. Mudah-mudahan teman-teman bisa join, dan saya nanti akan survei dulu apakah waktunya efektif nggak kalau dilaksanakan sore hari Sabtu gitu ya. Cuma nanti kita lihat hasilnya. Guys, saya akan cerita dulu teman-teman. Ini yang belum kenal sama saya, mungkin mudah-mudahan sebagian besar sudah tahu gitu ya. Nama saya Usman Effendi. Saya sebagai trainer untuk operator pesawat angkat-angkut ketika teman-teman membuat SIO atau lisensi forklift dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan saya juga sebagai CEO dari PT Kajian Training ya, yang bergerak di bidang alat berat, sertifikasi, training, dan consulting. Dan ini beberapa training kegiatan, ada yang publik dan ada yang in-house training, ya, ada yang in-house training. Kemudian ini kegiatan dari Kazen Training itu riksa uji forklift. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman punya unit forklift, selain orangnya dilisensi, unitnya pun harus diriksa uji, gitu ya. Itu ada undang-undangnya. Itu aja tentang diri saya teman-teman, dan topik kita hari ini saya akan ngomongin pertama forklift, terus kenapa harus punya lisensi, kemudian 3 cara membuat lisensi yang baik dan benar, yang efektif, yang sah, yang diterima oleh negara. Kemudian saya akan sedikit tentang ngomong pola pikir, dan nanti ada tanya jawab setelah itu closing. Ya, mudah-mudahan sebelum 5:30 kita udah selesai. Ya, ini jam 4:30, jadi 1 jam cukup. Jadi ada setengah jam teman-teman untuk cari takjil gitu ya. Gitu ya. Emang masih ada yang jualan takjil? Oke, kita ke topik yang pertama, teman-teman. Saya akan ngomongin tentang forklift dulu. Kang, ini kenapa sih forklift? Saya akan ngasih beberapa fakta tentang forklift, teman-teman. Ya. Pertama, forklift ini, teman-teman yang sudah tahu semua, alat material handling nomor 1 di seluruh dunia. Jadi semua pabrik, dimanapun, kalau dia mau ada support untuk material handling, ngangkat barang, dan lain-lain, maka sekarang nomor 1 adalah yang digunakan forklift. Kenapa demikian? Karena nggak mungkin kalau kita ngangkat barang 1 ton digotong rame-rame. Itu mah udah zaman Pak Keong ya, udah zaman masih Perang Dunia ke-1 ya. Nah, itu yang pertama fakta tentang forklift. Dan di sebelah kanan saya ini, teman-teman ya, yang ini Global Forklift Market Forecast 2018-2026. Jadi sampai 5 tahun ke depan, berarti sampai 7 tahun ke depan, ini forklift masih banyak digunakan, ya, masih banyak digunakan, terutama di Asia Pasifik. Nih, kalau menulis anut mana sih masih? Bentar ya. Nah, ini teman-teman ya, ini. Ya, ini nih. Ini yang paling banyak forklift sekarang digunakan atau dibeli oleh negara-negara Asia termasuk Indonesia, ya. Nah, berikutnya, itu yang pertama alat material handling nomor 1 di dunia, ya. Yang berikutnya, ini yang lebih mencengangkan teman-teman. Ternyata forklift ini salah satu mesin pembunuh nomor 1 di industri. Jadi kalau dilihat satu persatu, memang prosentasinya kecil. Tapi kalau forklift sudah mengalami kecelakaan, maka dia akibatnya fatal. Bisa jadi kecelakaan yang fatal, yang besar, bahkan sampai kematian. Jadi ini bahaya teman-teman, ya, bahaya. Itu nomor 2. Yang ketiga, di Indonesia kabar baiknya ini. Di Indonesia setiap tahun itu rental itu butuh 5.000 sampai 8.000 unit forklift diimpor oleh orang Indonesia. Ya, diimpor oleh orang industri Indonesia. Kang, ini datanya dari mana? Saya dulu di Traktor Nusantara, saya melihat tahun 2014, berarti beberapa tahun yang lalu tuh, 6 tahun yang lalu, forklift itu diimpor yang datang ke Tanjung Priuk dari semua jenis forklift, ada reach truck, ada counterbalance, ada valet mover gitu. Itu 8 ribuan, guys. Nah, Kang, ini hubungannya apa 8.000 unit forklift sama kerjaan sebagai operator forklift? Nanti dibahas di next session ya, di session ini. Nah, 5.000 sampai 8.000 unit. Oke. Terus sekarang pertanyaannya, kenapa harus operator harus punya
lisensi, ya. Kenapa operator harus punya lisensi? Nah, satu, teman-teman, regulasi pemerintah. Yang kedua era MEA dan yang ketiga adalah work safety. Nah, bentar, ini harus dihapus dulu kayaknya. Oke. Nah, mari kita bahas satu-satu, teman-teman ya. Mari kita bahas satu-satu. Nah, satu regulasi, guys. Ini di regulasi pemerintah atau peraturan pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia tahun nomor 9 tahun 2010 tentang operator pesawat angkut pasal 3, ya. Pengusaha atau pengurus dilarang mempekerjakan operator atau petugas pesawat angkut atau forklift yang tidak memiliki lisensi K3 dan buku kerja. Jadi udah 10 tahun berarti udah hampir eh, 10 tahun yang lalu ya. Ini Permenaker ini mewajibkan pengusaha kalau mempekerjakan operator harus punya SIO atau punya lisensi. Ya, teman-teman, ini saya kasih linknya di sini ya. Ini ada linknya. Silahkan teman-teman di download kalau mau lihat. Atau teman-teman yang sudah pernah training SIO pasti pernah dikasih ini. Kan gimana kalau perusahaan yang tidak yang mempekerjakan operator, kemudian dia tidak mentrainingkan atau tidak punya lisensi, maka yang akan disanksi adalah pengusahanya. Gitu ya. Itu satu regulasi. Disanksi dari mana? Disanksi menurut Undang-Undang Permenaker nomor tentang keselamatan dan kesehatan kerja tahun 1970. Itu regulasi. Yang kedua era MEA. Ini maksudnya apa, Kang? Era MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, MEA itu ya. Ada 3, teman-teman, ciri kita diperlakukannya MEA. Dan MEA ini atau pasar bebas ini sudah berlaku sejak tahun 2016. Jadi Pak Jokowi ya waktu periode pertama dari kemudian 10 negara-negara ASEAN sudah menandatangani bahwa sejak akhir 2016 Indonesia dan 10 negara ASEAN sudah masuk MEA. MEA itu apa? Salah satunya adalah satu era bebas pekerja. Jadi teman-teman sekarang mau kerja ke Malaysia kerja ke Indonesia bebas. Tidak usah pakai visa. Makanya gosip-gosip yang sekarang banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, kita nggak bisa nangkal. Kenapa? Karena sudah tanda tangan, guys. Ya. Jadi sekarang teman-teman ketika melamar kerja nantinya itu, kalau dulu orang Sukabumi, orang Bandung, orang Tegal, orang Malang datang ke Bekasi cari kerja gitu. Nah, kalau sekarang Anda bersaingnya dengan sesama negara ASEAN. Dari Malaysia, dari Brunei, dari Filipina, ya, dari Singapura, dari Timur Leste, teman-teman. Jadi sekarang bersaingnya sama itu. Yang kedua skill dan kompetensi. Di era MEA, teman-teman nggak ditanya, lu ngelamar di saya, di perusahaan ini, lulusan dari mana? Nggak ditanya itu nanti. Itu hanya sebagai kertas. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah, you mau kerja di tempat I, punya skill apa? Punya kompetensi apa? Ya, jadi nanti yang ditanya adalah skill. Nah, kalau yang ditanya skill, maka bukti orang punya skill itu dia punya sertifikasi. Jadi Kak, misalnya Pak, saya mau lamar kerja nih. Skill kamu apa? Oh, saya jadi operator forklift 10 tahun. Oke, sekarang mana lisensinya, sertifikasinya? Nggak punya, nggak diakuin. Kalau Anda ngaku bisa ngoperasiin forklift, tapi tidak punya lisensi atau tidak punya sertifikasi. Bungkus? Bungkus. Jempol dulu, jempol ya. Nah, itu 3 alasan MEA ya. Kemudian yang ketiga, safety, teman-teman. Ini ada sebuah data dari hse.gov.uk. 4 penyebab kecelakaan di industri transportasi. Yang nomor 1 apa, teman-teman? Nomor 1 itu forklift, yang kedua mobil pribadi, yang ketiga kontainer, yang keempat hand pallet. Jadi di Inggris saja kecelakaan itu banyak atau tinggi disebabkan oleh transportasi industri. Transportasi industri kalau di Indonesia apa? Di jalan,
di apa lalu lintas itu transportasi. Tapi kalau alat transportasi di industri apa? Kalau alat transportasi di industri atau di pabrik ada di manufaktur adalah forklift. Jadi forklift ini apa, memuncaki peringkat pertama untuk kecelakaan di industri. Itu menurut hse.gov.uk ya, bukan kata saya. Oke, berikutnya. Nah, ini kita lihat ada data accident data forklift. Ini saya ambil dari ini saya ambil dari safetyinnumbers.com. Di Amerika, teman-teman, 90% masa operasional forklift terlibat dalam kecelakaan fatal. Jadi masa operator forklift itu dari beli baru sampai dengan harus direkondisi atau sampai dengan selesai sebenarnya 8 tahun, teman-teman. Atau maksimal 10 tahun lah. Nah, selama kurun waktu digunakan selama 8 tahun dari beli baru atau sampai 9 tahun, maka 90% forklift itu mengalami kecelakaannya fatal. Gitu. Tahun 2018 ini ada datanya ya. 85 kematian setiap tahun. Dan 1 dari 6 kematian, guys, itu karena kecelakaan forklift. Ngeri apa ngeri banget tuh, ya. Gitu. So, saya lanjutkan. Saya lanjutkan datanya ya. Oke, ini sektor industri mana yang sering banyak kecelakaan? Sektor yang sering banyak kecelakaan, teman-teman, kalau dari data dari Amerika itu adalah sektor manufaktur. Nih, manufaktur itu apa? Pabrik yang sekarang banyak teman-teman kerja, ya. Terus forklift yang fatal atau yang accident-nya itu apa penyebabnya? Nih ya, terguling, tip over, 42%. Jadi kebanyakan di pabrik ya, kecelakaannya apa? Kecelakaannya ini terguling. Ya, manufaktur, lihat mining, apa namanya? Pertambangan kecil, konstruksi memang rada besar, transportasi kecil, gudang kecil ya. Retail ya kecil juga. Yang paling banyak adalah manufaktur, pabrik. Manufaktur itu pabrik, teman-teman ya. Ini pabrik. Oke, pabrik. Nah, saya lanjutkan lagi. Itu sektor industri dan penyebab kecelakaan. Nih, saya mau kasih data salah satu teman-teman. Ini beberapa kecelakaan yang terjadi di Indonesia. Nih ya. Kemudian ini buruh bagian forklift tewas tertimpa jumbo jumbo bag isi 1 ton beras di Gambiran. Ini bulan 10 tahun 2019. Ini yang terbaru, tertimpa forklift seorang karyawan Pindo Karawang meninggal. Ini kalau nggak salah tahun 2018. Ya, ketahuan seminggu setelahnya. Ini yang terbaru, teman-teman, di Perawang. Ya, akibat human error, karyawan PT SML Perawang tewas terendam. Ini kemarin nih. Ini saya tadi browsing, teman-teman. Ini ternyata tangga kemarin nih. Ya. Bulan lalu, 2 bulan lalu. Ngeri ya? Oke. Nah, jadi teman-teman harus ingat bahwa mengoperasikan forklift adalah tanggung jawab besar. Maka janganlah main-main ketika teman-teman sedang mengoperasikan forklift. Ya. Oke. Sekarang 3 cara efektif mendapat lisensi forklift. Ya. Yang pertama, teman-teman cari PJK 3, yang kedua daftar, yang ketiga ikuti prosedur. Pertama, teman-teman, kasih tahu ke teman-teman yang mungkin belum punya SIO, yang belum memiliki SIO. Pertama adalah cari PJK 3, jangan boleh nanya di Facebook, tapi ketika ada yang menawarkan, cek dulu benar gak dia ada PJK 3-nya. Ya, PJK 3 apa? Nanti kita jelaskan. Yang kedua, daftar. Setelah tahu PJK 3-nya kredibel, dia ada SK-nya dari kementerian, Anda daftar. Setelah daftar, nanti dari PJK 3 akan dikasih schedule atau prosedurnya seperti apa. Jadi cari, daftar, ikuti. Ya, CDI, CDI. Ya, cari, daftar, ikuti. Itu paling simpel. Jangan nanya, Kang bisa nembak. Nggak ada yang nembak. Tidak boleh. Teman-teman, kalau udah ada, Kang gimana kalau PJK 3-nya ada? Saya udah daftar, tapi nggak ikut training.
Saya yakin itu PJK 3-nya bodong atau ditipu sama PJK 3 atau ditipu sama para calo-calo berdebah di luar sana. Ya. Oke, kalau orang Tangerang silakan kalau mau daftar ke Kang Ipan. Ya. Jadi cari PJK 3, harus PJK. Kang katanya bisa datang ke kementerian. Bisa. Cuma nanti dari kementerian pun akan dilihat ada nggak kompetensi atau keahlian tentang forklift. Dan harus pasti kalau belum punya nanti akan diarahkan ke PJK 3 ikut trainingnya. Oh nanya, Kang saya pernah datang ke Disnaker gitu, terus langsung jadi di Disnaker. Disnakernya laporin, bilangin ke saya. Pasti itu adalah bodong. Kang, kan itu pejabat. Pejabat juga pan banyak yang brengsek sekarang ya, gitu. Untuk mendapatkan sesuatu dia malah memberitahukan ke masyarakat malah yang nggak benar. Banyak, tapi itu saya bilang oknum, nggak semua. Jadi harus lewat PJK 3 dan mengikuti prosedur. Kan kalau PJK 3 itu apa? Nih PJK 3 itu ada undang-undangnya, teman-teman. Dan sekali lagi, PJK 3 ini punya SK dari kementerian. Jadi jangan sembarangan, ya. PJK 3 itu perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja adalah perusahaan yang usahanya di bidang jasa K3 untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3. Syarat-syarat K3 kan tadi tuh, teman-teman, ketika ngelamar kerja atau perusahaan mempekerjakan operator, operatornya belum training, maka daftar ke PJK 3, dibantu oleh PJK 3 pelaksanaan trainingnya. Jadi ada SK-nya, jadi tidak sembarangan gitu. Kalau ada yang bilang, oh ini dari PJK 3, ya PJK 3. Ada nggak SK-nya? Coba lihat. Kalau nggak bisa nunjukin SK PJK 3, pasti bodong. Ya, pasti bodong. Satu lagi yang perlu dicatat, PJK 3 itu bukan penyalur tenaga kerja. Kok bisa begitu? Iya, PJK 3 itu punya undang-undang tersendiri. Pun penyalur tenaga kerja, outsourcing, punya undang-undang tersendiri. Jadi PJK 3 nggak boleh tuh, misalnya menyalurkan tenaga kerja, merekrut, terus calurin tenaga kerja. Itu nggak boleh. Kalau ketahuan disangsi, didenda nanti sama pemerintah. Karena yang berhak itu adalah perusahaan outsourcing, yaitu diatur tersendiri. Misalnya, Anda yang udah pernah training di Kazen. Kazen hanya mampu merekomendasikan pada saat ada klien yang nanya, Kang Usman ada operator forklift nggak? Baru saya rekomendasikan. Kalau langsung dari PJK 3 itu nggak bisa. Jadi teman-teman jangan salah tangkap. Ya kemarin ada yang komen kalau nggak salah, saya mau nagih nih, nagih kerjaan. Nggak bisa ditagih kerjaan, kenapa? Karena PJK 3 itu bukan penyalur tenaga kerja. Paling merekomendasikan. Memang Kazen beberapa kali sudah merekomendasikan teman-teman misalnya. Kerja ada yang harian, ada yang bulanan. Ada, pernah, dan sering. Yang sudah pernah ya. Satunya kemarin di grup Astra di MM 2100 pernah ya, ada sekian puluh orang. Dan itu cuma merekomendasikan teman-teman gitu. Ya, bungkus? Bungkus ya. So guys, terus gimana Kang sekarang tata caranya setelah tahu ada PJK 3? Teman-teman, bikin lisensi SIO itu melibatkan dinas PJK 3 dan kementerian. Nah, kita lihat nih ada flow prosesnya, ada alur prosesnya. Teman-teman bisa daftar sebagai perorangan, bisa. Tapi memang pekerjaannya yang saat ini sebagai operator forklift ya. Bentar. Anda bisa perorangan atau perusahaan, kemudian mendaftar ke PJK 3 ya. Nanti PJK 3 melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten Kota. Kemudian PJK 3 melaksanakan training, nanti PJK 3 info ke Kemnaker, setelah info ke Kementerian Tenaga Kerja, maka PJK 3 baru melaksanakan training. Syarat-syaratnya apa? Ini ada syarat-syaratnya, KTP, ijazah, surat dokter, ya, foto, dan lain-lain. Kemudian syarat PJK 3, tenaga ahli ada instruktur menyelenggarakan training selama 3 hari. Kang, ini saya rada aneh. Ya. Ini kalau begitu tugas dinas atau kabupaten kota ngapain? Guys, dinas atau kabupaten kota bisa melaksanakan training, bisa? Bisa. Cuman, kalau dia melaksanakan training, terus perusahaan misalnya
taruhlah misalnya membayar biaya administrasi untuk training tempat dan lain-lain, Dinas Kabupaten Kota tidak bisa mengeluarkan pajak, ya, tidak bisa mengeluarkan pajak. Ini lagi belajar juga nih, nulis-nulis. Tidak bisa, ya. Makanya dilimpahkan ke PJK 3, perusahaan swasta, gitu. Kang, gimana kalau memperpanjang? Kalau memperpanjang boleh langsung ke sini, teman-teman. Ya, kalau memperpanjang bisa datang langsung ke sini. Ada beberapa kan teman-teman yang udah pernah nyoba. Coba silahkan di Gatot Subroto. Kang, kenapa kalau ke PJK 3 memperpanjang ada biayanya? Kan salah semua juga butuh ongkos atau Kang, gitu ya. Ada ongkos, ada cetak menyiapkan administrasi, ngeprint dan lain-lain gitu ya. Gitu. Kalau mau gratis ya silakan datang ke sini. Cuman memang nanti agak diprosesnya agak lama karena nanti numpuk di sini ya. Jadi boleh datang ke sini. Jadi dinas, apakah dinas bisa mengeluarkan? Sekarang dinas tidak bisa mengeluarkan. Yang mengeluarkan apa? Siapa? Yang mengeluarkan adalah Kemnaker. Jadi kalau ada SIO Anda masih judulnya atau kopnya itu Dinas Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten eh, Depok misalnya, DKI Jakarta, itu udah nggak dipakai. Yang dipakai apa? Yang dipakai dari Kemnaker. Bungkus? Bungkus. Kang gimana? Itu kan berlakunya tahun 2010. Saya sebelum tahun 2010 udah bikin. Nah, berarti kalau misalnya mau bikin di dinas atau kabupaten setempat, kalau mau bikin lisensi ya ikut training lagi. Karena yang terbaru adalah tadi Permenaker tahun 2010. Ya, bungkus? Oke, silakan teman-teman kalau mau tanya silakan di chat atau nanti pada saat sesi tanya jawab akan dibuka percakapannya sama Mas Wi ya. Oke, kita balik lagi ke selanjutnya ke laptop. Nah, itu tata cara memperoleh simpelnya memperoleh lisensi. Kang, kenapa harus training? Sekarang kenapa harus training? Karena ada silabus ini, teman-teman. Jadi setiap Anda yang mau membuat lisensi SEO, ini adalah beberapa materi yang teman-teman harus ikutin. Nah, harus ikutin, teman-teman. Ya. Hari pertama, kalau sebelum musim corona, karena sekarang masih di blok sama Kemnaker, hari pertama teman-teman akan mempelajari ini. Hari kedua mempelajari ini nih, ya, pengetahuan dasar forklift, bla 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 dan lain-lain. Hari ketiga baru teman-teman akan ujian praktek dan ujian teori. Kang, ini yang mana? Ini untuk yang kelas 2. Kelas 2 itu apa? Nah, ini kuis, teman-teman. Nanti akan di kuis sama Mas Dwi. Ya, Mas Dwi. Halo, Mas Dwi. Halo, Mas Dwi. Ya, Pak. Siap-siap. Oke. Oke, nanti kuis ya. Ditanya yang dimaksud kelas 2 sama kelas 1 apa? Tanyain ya. Siap. Oke, nanti akan dapat voucher ya. Silakan teman-teman nanti pertama yang dapat voucher itu adalah 3 orang penanya pertama dapat voucher 100.000 di Kaizen Global Indonesia. Lanjut Mas ya. Lanjut, Pak. Oke. Ini saya bersihin dulu. Clear drawing dulu. Oke. Wah, ini udah 20 Mas ya yang ikut ya. Oke, saya lanjutin ya. Nah, teman-teman, bagaimana prospek operator forklift sekarang pertanyaannya? Kang, saya kan bikin lisensi, bikin SEO itu buat cari kerja. Gimana? Harusnya kan PJK 3 menyalurkan tenaga kerja. Nah, kembali lagi PJK 3 itu bukan penyalur tenaga kerja, teman-teman. Tapi perusahaan jasa K3. Kalau penyalur tenaga kerja, maka itu disebutnya outsourcing. Kalau PJK 3, kajian Mas Dwi, Mas Eko, menyalurkan tenaga kerja, nanti kena sanksi. Ya, bisa di-ban, bisa di-stop operasional PJK 3-nya. So, gimana sekarang prospek operator forklift? Ya, prospek operator forklift. Tadi udah dibahas, ada 3 fakta. Ya, 3 fakta. Fakta yang ketiga itu forklift dibeli oleh kebutuhan forklift di Indonesia itu sekitar 5.000 sampai 8.000. Sekarang kita akan cocokkan. Kalau misalnya setiap tahun ada forklift masuk 5.000 ke Indonesia,
atau 8.000 ke Indonesia, otomatis forklift itu harus dioperasikan oleh operator. Artinya kebutuhan operator forklift juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya kawasan industri dan impor alat berat forklift. Kang, yang benar sih sekarang Indonesia meningkat industrinya. Teman-teman, saya mau kasih data nih. Guys, di Kabupaten Bekasi itu, Bekasi saja ya, itu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Bekasi saja tuh. Bekasi itu kawasan industrinya berarti mulai dari MM2100 sampai Delta Mas. Ya, sampai Delta Mas. Nah, itu Kabupaten Bekasi doang tuh, seuncruk kayak begitu. Itu udah terbesar kawasan industri di Asia Tenggara, mengalahkan Malaysia, mengalahkan Thailand, mengalahkan Singapura, apalagi ya, Brunei. Ada sekitar 2.000 lebih. Ini 2.000 lebih itu tahun 2017, teman-teman. Sekarang udah tahun 2020. Mungkin sudah 2.500 pabrik, teman-teman, di Bekasi. Dan saya pernah survei di Jababeka, satu pabrik itu rata-rata butuh antara 10 sampai 15 unit forklift sekarang. Saat ini. Di Jababeka. Paling sedikit sekarang teman-teman, kalau itu pabriknya besar, forklift itu minimal ada 10. Paling banyak ada sampai 500, 400 unit. 400 sampai 500 unit di Linfox MM2100. Itu Linfox logistiknya Unilever, teman-teman. Ada 500 unit dioperasikan, ada forklift, ada reach truck, ada pallet mover. Satu PT 500 unit. Bayangkan kalau itu pabriknya, gudangnya beroperasi 3 shift, berarti butuh 3 orang. Kalau 500 kali 3 berapa? 1.500. Guys, banyak, banyak ya, banyak. Itu cuma di Bekasi, belum di Tangerang, belum di Karawang. Nah, mulai ini nanti Karawang. Guys, nanti sepanjang tol Cikampek ini dari Bekasi MM2100 sampai Pali, sebelah kanan kalau kita arah ke Cikampek itu, sebelah kanan itu akan disikat sama kawasan industri semua tuh. Dari mulai MM2100 nyambung ke Egypt, nyambung ke Delta Silicon, Babeka, Delta Mas, nyambung lagi ke Karawang, ya. Yang ada Gajah Tunggal tuh yang pindahan dari Tangerang, ya. Terus nyambung lagi ke KIC, nyambung lagi ke Indo Taisei, ke Kim, kemudian Surya Cipta, Indo Taisei, Bukit Indah, terus nanti sampai ke arah Subang, itu sebelah kanan dibangun kawasan industri pabrik semua. Ya, kawasan industri pabrik semua. Jadi banyak banyak. Tapi kan saya susah nih nyari kerja sekarang boro-boro gitu kan. Sekarang apalagi sekarang masa corona nih, semua orang ada yang dirumahkan. Ada yang dipulangkan ke kampung, ya pulang kampung, mohon maaf bukan mudik ya. Guys, itu nah, jadi tidak ada lagi sekarang Kang. Sekarang iya data pabrik banyak ya. Satu, tapi yang dicari itu yang berpengalaman. Gimana kalau yang nggak berpengalaman? Nih kadang-kadang ada yang seperti itu. Yang kedua, Kang harus ada orang dalam dah. Zaman sekarang mah ya. Yang ketiga harus bayar admin, Kang. Ada lowongan tapi ditarik, bayar dulu 5 juta, 2 juta baru bisa masuk. Yang keempat, alasannya itu pilih-pilih kerjaan. Guys, semua ini adalah alasan. Ini adalah alasan. Alasan orang yang pola pikirnya malas. Yang orang yang pola pikirnya malas. Jadi yang namanya cari pengalaman, ada orang dalam bayar admin, cari pengalaman ada kok yang diterima, yang nggak pengalaman juga ada perusahaan. Ada orang nggak perlu juga, ya. Ada yang ngelamar langsung dari pos, dari email langsung dipanggil, nggak perlu ada orang dalam. Bayar admin, boro-boro ada yang nggak bayar, ya. Gitu. Kenapa bayar admin? Ya Anda itu ngikutin calo aja gitu. Maka ada calo malah ngikutin bayar. Gitu. Yang keempat, pilih-pilih kerjaan yang ngeselin ya. Udah dipanggil, mau interview, besoknya nanya, "Lur, gimana nih kerjaan di PT ini? Gimana?" Wah, ada kabar-kabar buruk nggak datang. Padahal orang cari kerja susah, ini masih milih-milih. Ya, ini masih milih-milih. Jadi ini semua ini adalah alasan. Alasan yang akan menghambat nasib Anda. Oke, tar dulu. Ini hubungannya apa sama nasib, Kang? Guys,
Nih, apalagi saat musim corona seperti ini ya. Alhamdulillah teman-teman yang masih kerja, yang tadi masih operasional mungkin atau masih teman-teman dipertahankan atau dirumahkan. Ada yang dirumahkan tapi masih tetap dapat gaji, jadi bersyukur. Tapi saya mau tanya, sebenarnya nasib Anda mau dibawa kemana sih? Kalau saya bilang ini adalah garis nasib, ya, yang teman-teman lihat ada garis nasib dari kiri ke kanan, ada anak panahnya. Maka ketika Anda mau menentukan nasib, maka Anda harus mengambil sebuah tindakan. Nah, kan kata Allah, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah diri sendiri. Allah tidak akan merubah seseorang kecuali orang itu yang pengen mau merubah dirinya sendiri. Jadi teman-teman yang harus teman-teman ambil adalah sebuah tindakan. Kalau sekarang teman-teman baru bisa forklift 3 bulan misalnya, pengalamannya belum punya, tapi Anda nggak ngambil tindakan, diem gitu dah, "Ah, saya mah udah apa tuh, saya mah baru lulus ya, baru tahun yang lalu, SIO juga saya belajar dari kursus, belum pengalaman." Anda nggak ngambil tindakan, maka tindakan Anda nggak dapat merubah nasib. Kenapa? Karena tindakan, kalau Anda mengambil tindakan teman-teman, tindakan yang Anda lakukan itu akan menjadi kebiasaan. Kalau Anda tindakannya negatif, selalu berpikiran, wah nggak bisa, saya emang ngelamar di situ. Wah ini mah susah cari kerja. Wah harus punya pengalaman. Itu akan jadi kebiasaan Anda selalu pesimis, ngeluh, ya. Tindakan akan jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan diulang-ulang, 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 maka akan jadi karakter. Kalau Anda kebiasaannya bangunnya siang, maka itu akan menjadi karakter Anda, malas. Kalau Anda kebiasaannya datangnya telat mulu gitu kalau pergi ke pabrik, pergi kerja, itu jadi karakter Anda tuh. Dan karakter guys, kata para ahli, karakter itu yang akan menentukan nasib. Jadi kalau Anda mau nasibnya baik, kalau Anda nasibnya untung terus gitu, ubah karakternya. Kalau Anda mau merubah karakter, maka ubahlah kebiasaan. Kalau Anda mau merubah kebiasaan yang baik, maka harus dimulai dari tindakan yang baik. Bungkus? Bungkus. Tapi kadang-kadang tindakan biasanya dipengaruhi oleh keputusan. Sebelum Anda ngambil tindakan, maka biasanya Anda ngambil keputusan dulu. Saya putuskan melamar. Saya putuskan daftar bikin SIO. Saya putuskan ikut, belum punya skill nih. Keputusan dipengaruhi oleh pikiran atau perasaan. Putusan, sebelum Anda memutuskan, maka Anda akan mikirin dulu nih, kira-kira apa nih dampaknya kalau saya bikin lisensi? Kalau saya belajar gimana nih? Ya, itu pasti di pikiran tuh. Pikiran biasanya dipengaruhi oleh perasaan. Duh, gimana nih? Putusin sama enggak nih, ya kan? Kalau diputusin, sayang. Kalau nggak diputusin, sakit hati. Duh, gimana? Akhirnya nggak diputusin. Padahal disakitin beberapa kali. Itu pikiran yang didistrak sama perasaan. Betul nggak? Aduh, ini si Anu nggak bayar-bayar, udah 3 bulan, minjem duit ya kan? Pas mau ditagih, orangnya nggak kerja, baru di PHK misalnya, baru nggak kerja. Duh, perasaan kita, duh nggak enak, mau nagih. Padahal dia itu hutang. Hutang harus dibayar, harus tagih, kita harus tagih, kita dosa kalau nggak nagih hutang. Tapi perasaan kita, duh masa dia baru aja di PHK, nggak punya kerjaan mah, gue datang-datang lagi hutang. Didistrak sama perasaan. Bungkus? Nah, perasaan teman-teman biasanya dipengaruhi oleh gerakan. Perasaan dipengaruhi oleh gerakan. Makanya nih sekarang banyak di media sosial, di WhatsApp bersebaran. Kenapa corona itu bisa dilawan dengan perasaan riang gembira, hati senang, ya? Karena gerakan itu akan menentukan nasib. Karena gerakan yang baik, karena gerakan senang, perasaan Anda senang, itu akan menentukan hal-hal yang positif. Berbeda sama gerakannya yang selalu sedih. Gitu ya. Yang selalu sedih. Jadi kalau Anda mau merubah nasib Anda, yang pertama Anda lakukan apa? Yang pertama Anda lakukan, gerakan Anda harus positif.
pikiran Anda harus positif. Keputusan Anda harus baik. Kalau keputusan Anda baik, nanti akan tindakan Anda menjadi baik. Kalau tindakan berulang-ulang dilakukan, kebiasaan Anda menjadi baik, positif. Kalau kebiasaan Anda terus baik dan positif, maka berubah menjadi sebuah karakter yang positif. Kalau sudah mempunyai karakter positif, mempunyai jiwa eh, yang selalu bersemangat, maka akan menentukan nasib di mana. Anda nasibnya mau baik, mau plus, atau mau negatif. Tergantung dari nih pikiran dan perasaan. Ya, pikiran dan perasaan dan ujungnya adalah gerakan. Bungkus? Bungkus. Lanjut Mas Wi ya. Oke, Ya, lanjut Pak. lanjut. Oke, udah jam 5 nih. Nah, guys, Kang, kalau begitu hubungannya apa perasaan sama pola pikir? Kok tadi harus pikirannya harus positif? Teman-teman, ini saya kasih ilmu pola pikir manusia ya, yang akan menentukan nasib. Oke, kalau suara saya masih kedengaran, teman-teman silakan untuk akan jempolnya. Akan jempol, Kang Andri, Kang Makali, Kang Jajang, Kang Arifin. Oke, ya, angkat jempol Kang Arifin sama security kayaknya tuh. Terus siapa lagi? Kang Isal, Kang Nanang, ya, Kang Jajang. Ada guru saya ternyata Pak Andi Sumirat ya, tapi fotonya nggak kelihatan. Pak Andi, selamat datang teman-teman. Ini Pak Andi, ini guru saya ya. Teman-teman kalau pas kebagian training di Kazen, gurunya Pak Andi, ini Pak Andi ya. Ini Master of Forklift. Jadi mau nanya, kebetulan nanti kalau mau nanya tentang forklift ada Pak Andi, nanti saya serahkan suruh jawab Pak Andi. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan lagi materinya. Guys, ini satu lagi tentang pola pikir manusia ya. Teman-teman, pola pikir manusia itu ada yang disebut dengan alam bawah sadar dan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, teman-teman, nasib manusia itu eh, ditentukan oleh pikiran sadar itu cuma 20%. Selebihnya paling banyak ditentukan oleh 80% pikiran bawah sadar. Kan kalau pikiran bawah sadar itu apa sih? Pikiran sadar itu gimana? Pikiran sadar itu pikiran sadar adalah proses awal pikiran manusia menerima sebuah informasi. Teman-teman sekarang sedang online, natap ke laptop, natap ke handphone, itu pikiran sadar. Itu yang menentukan cuma 20% kehidupan teman-teman. Menurut para ahli, ini udah berbagai LP namanya teman-teman. Ya, ini pikiran sadar. Selebihnya yang mempengaruhi Anda adalah pikiran bawah sadar. Kang, apa sih pikiran bawah sadar? Ini pikiran bawah sadar terdiri dari perasaan, intuisi, ya ingatan-ingatan yang tergandang di sangkal oleh otak kita saat berada dalam kondisi sepenuhnya sadar. Saat kita berada dalam konflik, misalnya kita dalam menemukan masalah tertentu, konflik tertentu, perasaan, intuisi, dan ingatan di pikiran bawah sadarlah yang memainkan peran. Ketika kita sedang menghadapi masalah, maka suka rame kan di otak nih kita ngomong kan di dalam kepala kita, nih gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Itu yang mempengaruhi Anda dalam hidup, maka tergantung dari pikiran teman-teman. Itu namanya pikiran bawah sadar. Kalau teman-teman ada masalah, gue yakin nih masalah ini cepat selesai, maka akan cepat selesai. Kalau ada masalah, ini masalah susah banget ini, aduh, cari kerja susah ini, gue baru dirumahkan ini, gimana ini, bisa makan gak anak istri? Anda terus berpikiran, terus Anda pikirannya, aduh gimana nih, Anda sedih, gue nggak bisa nih, kacau nih, ya. Setelah Anda sedih seperti itu yang akan susah terselesaikan. Tapi kalau Anda pikirannya positif, pikiran bawah sadarnya berpikir, ini mas pesen sebentar, pasti nanti nggak akan pulih lagi. Maka Anda akan pulih. Itu pikiran bawah sadar. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya masalah, punya problem, punya apapun, pikiran Anda harus selalu positif. Kenapa? Karena itu yang akan mempengaruhi nasib Anda nanti di masa depan. Gitu. Bungkus? Bungkus, ya.
So, sekarang sesi tanya jawab, teman-teman. Silakan, Mas Wi. Mungkin hanya itu aja dari saya, dan nanti slide-nya silakan dibagikan sama Mas Dwi. Dan silakan 3 penanya pertama nanti akan dapat voucher dari Mas Dwi, ya. Oke, saya stop dulu share-nya nih. Oke, silakan. Mas Dwi silakan dibuka untuk sesi tanya jawab. Akan dapat voucher 100.000, ya. Silakan. Jangan di ini dulu. Silakan yang mau nanya silakan angkat tangan. Nanya tentang forklift, nanya tentang SEO, nanya tentang apapun boleh, ya. Silakan angkat tangan dulu, angkat tangan. Oke, siapa? Mas Makali. Sama ngomong ya Pak, saya mau tanya gitu. Yuk, ada? Ada Pak Mas Redmi tuh. Oke, silakan yang Redmi. Redmi siapa namanya? Nama dan dari mana? Silakan. Nanya dulu, Mas. Mau nanya Pak. Duit 100.000 baru. Kan ini dimatiin dia tuh, nggak nyala tuh. Nanya Kang. Nyala tuh, udah nyala. Oh ya. Kan, Mas Redmi namanya siapa dari mana? Oh ya, nama saya Wahyu Susanto dari Cikarang. Oke. Saya mau tanya Pak, untuk kapasitas forklift itu kan beda-beda. Untuk di Listrak dan Kanterbalan juga beda itu tempat kapasitasnya. Locat ya kalau ngomongnya ya, kalau bahasa di lapangan. Nah itu kadang banyak operator yang belum bisa membaca. Jadi kadang kita bisa mengangkut yang melebihi kapasitas. Nah itu kan setiap kapasitas forklift ada potongannya berapa persen gitu, saya belum paham juga. Jadi biasanya memang di situ di forkliftnya ada locatnya ya, tapi kadang operator semua bisa membaca itu Pak. Itu aja Pak yang saya tanyakan. Bisa di mute aja Mas Wi. Nanti yang mau nanya silakan angkat tangan terus Mas Wi buka itunya. Suaranya putus-putus Kang Dwi. Tanya Kang. Oke, yang Iya, Om. Tanya Kang. Iya. siapa lagi angkat tangan? Oh, Jajang, Iya. Kang Jajang. Oh iya, ini mau tanya Kang. Kalau misalnya di perusahaan itu kan banyak yang dibikinin CEO itu atas nama perusahaan. Ya. Itu itu biasanya mereka kalau misalnya udah keluar itu emang nggak dikasih nggak dikasih itu kalau misalnya sertifikatnya itu kan ada atas nama perusahaannya, itu bisa dibikin dihapus nggak itu atas nama perusahaannya, apa dibikin kembali gitu? Oke, baik. Satu lagi Mas Wi. Udah ada yang nanya Pak. Mas Nurman ini ngechat saya tadi. Mas Nur. Silakan Mas Nur. Ada ya di bawah siapa? Mas Wi di unmute dulu semuanya kecuali yang ngomong coba. Oke, silakan Mas Nur. Mas Nur di Noer. Itu yang angkat tangan. Halo, Mas Nur. Oh, Mas Nur Ngechat, kayaknya Pak. sinyalnya nggak bagus. Oke, pertanyaannya apa? Udah di chat. Mas Nurman, ada Mas Nur, ada Oke, Mas Mas Nurman. yang ngechat saya Mas Nurman. Oke, yang ngechat Mas Nurman. Usia. Yang nggak apa-apa kali ya Pak, 4 ya Pak ya? Ya nggak apa-apa. 5 lah, 5 ya. Usia. Silakan Mas Nur. Ya kalau untuk usia itu maksimal berapa ya, Pak? Oh, usia. Oke, baik. Baik, usia ya. Oke, catat Mas Win namanya. Oke, sip. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cikarang dulu tadi ya. Dari siapa tadi ya? Mas Wahyu Susanto. Mas Wahyu Susanto yang Redmi ini ya? Iya. Oke, Mas Wahyu. Oke, baik. Mas Wahyu, saya dulu jualan forklift hampir 10 tahun gitu ya. Dan untuk loncat atau kapasitas itu ada biasanya di dashboard atau di bodinya lah. Nah, yang Mas Nur nanti baca itu biasanya sebelum mengoperasionalkan
dijelaskan sama si sales forklift yang jual ke situ. Ya, yang jual ke situ. Atau kalau misalnya Mas Nur nanti ikut training, maka ada penjelasan bagaimana cara membaca loncat. Contoh misalnya, forklift kapasitasnya 2,5 ton. Maka dia sampai titik berapa sih 2,5 ton bisa angkat ketinggiannya? Kan 2,5 ton itu bisa ada yang sampai 6 meter kan? Nah, 2,5 ton itu nggak mungkin bisa ngangkat sampai 6 meter, tapi sampai 3 meter. Jadi titik berat atau titik maksimal yang bisa diangkat oleh forklift itu satu tergantung ketinggian. Contoh kalau 2,5 ton, dia hanya mampu ngangkat 2,5 ton sampai ketinggian 3 meter. Load centernya berapa? Load centernya itu 500, sorry. Load center itu adalah tengah-tengahnya hand pallet atau setengah daripada panjang fork. Itu load center. Jadi forklift 2,5 ton itu bisa ngangkat sampai 2,5 ton hanya sampai 3 meter. Kalau 4 meter ngangkat dia akan lebih berkurang lagi. Kalau 5 meter ngangkat dia akan lebih berkurang lagi. Ya. Makanya semakin tinggi barang diangkat akan semakin berkurang kapasitas forklift. Sekarang pertanyaannya, Kang, ini para operator belum paham. Nah, itulah pentingnya training dulu. Minimal misalnya yang kalaupun misalnya belum dibikin lisensi, biasanya operator forklift yang mau ditempatkan di situ, di training dulu secara internal. Internal perusahaan, ini ngoperasin forklift, ini loncatnya, ini kapasitasnya, dan lain-lain. Oke. Mantap, Mas. Mantap. Bayu? Oke, ya. Mas Bayu udah punya SEO sendiri, udah punya? Belum. Saya Oke. baru mau bikin SEO forklift. Kemarin pakainya keren. Oh, siap. Kalau gitu Mas Fit, tolong di Grab nih mau bikin forklift. Ya, berarti udah dapat diskon tuh kalau daftar ke Kaizen. Terima kasih. Berikutnya, oke, berikutnya tadi siapa? Kang Jajang ya dari Tangerang. Mas Jajang ya. Pertanyaannya apa Mas Fit tadi? Oh, sebentar. Ini Kang Jajang Nurjaman. Ya, kalau lupa nggak apa-apa. Kang, untuk sebentar. Udah, Pak. Nggak berpahala. Ya. Halo. Dari Kang Jajang, pertanyaannya, untuk SEO bikinan di perusahaan biasanya di SEO tersebut ditulis nama perusahaannya. Apakah bisa dihapus atau dihilangkan nama perusahaan itu di sertifikat tersebut? Oke. Guys, bagi teman-teman yang dibikinin perusahaan, otomatis kan biayanya di perusahaan. Maka di situ pasti akan tertera nama perusahaan tempat teman-teman bekerja. Karena kan itu dari HRD. Nah, kalau teman-teman udah selesai dari perusahaan itu, biasanya kalau HRD, tergantung HRD nih, apakah SEO-nya diambil, dikasih sertifikatnya atau enggak. Nah, kalau dikasih, misalnya taruhlah Anda asalnya kerja di Epson misalnya. Di Epson dikontrak misalnya 2 tahun. Ternyata di Epson dibikinin, tapi 2 tahun habis kontrak. Nah, Anda punya lisensinya dibikinin di Epson, sertifikatnya jadi Epson, terus diambil, dibawa. Nah, Anda mau pindah ke Sanyo misalnya, atau ke Yamaha misalnya. Anda mau pindah ke Yamaha. Otomatis itu masih nama Epson tertera di situ, walaupun berlakunya masih berlaku, karena kan 5 tahun kan. Maka yang boleh atau yang berhak, pertama Anda boleh memperpanjang atau merubah nama perusahaan ke PJK 3. Kalau dengan pribadi. Kalau dengan Anda masuk ke perusahaan yang baru, maka kasih ke perusahaan yang baru ke HRD-nya, Pak, ini lisensi saya, Pak, Bu, ini lisensi saya, SEO saya, masih pekerjaan yang dulu. Silakan Bapak untuk rubah menjadi perusahaan yang terbaru. Nah, dirubah sama HRD Yamaha, dirubah di mana? Dirubahnya di PJK 3 atau di kementerian. Bungkus? Jadi ngerubah sendiri boleh, tapi nanti mungkin ada biaya untuk perubahannya. Silakan nanti tanya Mas Eko atau Mas Dwi. Gitu. Kalau ngerubah sendiri, biaya sendiri, nanti nama perusahaannya hilang biasanya. Diganti dengan operator forklift. Jadi nama perusahaannya hilang. Nah, kalau udah di biaya sendiri, itu Anda bebas nanti kerja di mana aja, nggak usah diganti dengan perusahaan yang lain yang terbaru. Gitu. Gitu Kang Jang ya? Oke? Iya, oke, mantep.
Mantap, Bang Jadi- Usman. Terima kasih. Oke, jadi bisa dirubah sendiri, bisa dirubah di tempat perusahaan yang baru. Gitu. Kemudian yang ketiga tadi siapa ya Mas Wi? Mas Usia Nur. ya, nanyain usia ya, Mas Nur. Mas Iya, Nur usia. nanyain usia ya. Oke. Usia untuk kelas 2, teman-teman, itu minimal 19 tahun ya Mas Wi? 19, Pak. 19 tahun. Kelas 2 ya. Nah, nanti ada kuis nih. Kelas 2 itu 19 tahun. Ya. Kalau sio kelas 1 ya, kalau sio kelas 1 minimal 19 tahun tapi sudah punya kelas 2 dulu. Jadi ketika teman-teman baru mau bikin sio, maka pertama adalah sio kelas 2. Berikutnya nanti mau kelas 1, bikin lagi, ikut training lagi yang kelas 1. Yang kelas 2 minimal 19 tahun, maksimal nggak ada batasan umur. Kemarin yang dari apa? Enggak, kemarin yang usia tertua umurnya berapa, Pak? 56. Kemarin ada terakhir nih sebelum corona, di Gazen ada yang daftar usia 56 tahun bikin sio forklift, Pak. Jadi kalau Anda masih kuat gitu ya, wah pensiun nih, saya udah pensiun nih, terus saya masih bisa forklift, bikin lisensi, nggak ada masalah kalau masih mau kerja. Gitu. Jadi batasan nggak ada, tapi minimal ada. Yang kelas 2 minimalnya 19 tahun, pendidikannya SMP masih boleh. Jadi udah 19 tahun, SMP boleh bisa bikin sio kelas 2. Tapi kelas 1 minimal 19 tahun, tapi udah punya sio kelas 2. Nah, kalau kelas 1 minimalnya SMA. Bungkus? Bungkus ya. Oke, Mas Wi, ada 3 lagi. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. Ya, kita kasih 6 aja deh. Yang tadi kan 3 udah dapat voucher tuh. Teman-teman silakan Mas Ivan. 1 Mas Ivan, siapa lagi? Udah ada yang Mas japri Ivan. saya, Pak, tapi udah udah live ada. gimana? Oh ya, nggak bisa kalau udah live mah nanti jawabnya gimana? Oh, Mas Ivan ya ini ya. Mas Ivan, Iya. satu Mas Ivan, silakan. Iya, Silakan, jadi Kak Ivan. jadi gini Kang. Saya kan Sio ini kelas 3. Saya kalau ingin loncat langsung ke Sio kelas 1 bisa nggak itu? Oke. Kelas 3 ya. Kak Ivan ini masih ada kelas 3 ya? Iya, saya kelas 3. Oke, sekarang sebenarnya kelas 3 sudah nggak ada ya. Halo Mas Eko, mana ini Mas Eko? Petugas dari Nakar nih Mas Eko nih. Jadi Kang Ivan untuk segera direvisi aja itu menjadi kelas 1 atau kelas 2. Ya itu kalau kelas 1 ya berarti bisa ikut training lagi. Karena kelas 2 itu nggak, kelas 3 sebenarnya udah nggak ada sekarang. Cuma langsung di kelas 2. Gitu ya. Berarti ikut training lagi ya. Ya. Oke. Di bawah Mas Ivan siapa yang nanya lagi? Yuk, 2 lagi. Cukup? Oke, Mas Asar? Mau tanya? Oke. Baik. Ini udah mau 5:30. Kalau begitu saya kasih, tadi kan berarti udah 4 ya Mas Wi ya? 5, Pak. Satu lagi apa? Jadi tadi kan Mas Wahyu, Mas Jajang, Mas Nur, Mas Norman, sama Mas Ivan. Oh udah 5. Yang Mas Nurman yang apa pertanyaannya? Yang Mas Norman Capri tadi. Tapi kan ini udah keburu live, mungkin ada kendala di sinyal gitu, Pak. Sinyal. Jadi, apa pertanyaannya apa? Untuk pertanyaannya, kalau sio forklift sama restruct apa bedanya? Nah, ini menarik nih ya. Guys, itu akan kita bahas minggu depan di Ngabangus minggu depan. Jadi minggu depan kita akan ngebahas tentang 5 jenis forklift yang masuk ke wilayah sio kelas 1, kelas 2. Ya, kan forklift itu ada restruct, ada counterbalance, ya kan? Ada pallet mover, ada towing, ya. Terus ada lagi scissor lift, boom lift, ada kan? Nah, so stay tetap di grup ini ya. Jadi minggu depan
kita akan bahas tentang 5 jenis forklift yang termasuk kalau bedanya reach truck sama counterbalance apa. Jadi saya akan nggak bakalan saya bahas dulu nih, gitu supaya minggu depan hadir juga. Oke, gitu Mas Wi. Siap-siap. Oke, selamat buat teman-teman ya. Baru 5, jadi saya satu lagi teman-teman. Oke, sekarang silahkan nanti angkat tangan jawabannya. Ini ada kuis dari saya ya. Oke, Mas Yus mau nanya atau gimana? Oke, Mas Wi tolong dibuka. Mas Yus kayaknya mau nanya bentar. Ini masih ada waktu 10 menit lagi. Bentar. Mas Ius ya, Mas Ius. Silakan Kang Yus, Yus Firdaus. Silakan Kang Yus mau nanya? Ya, mohon punten ya sama nuwun. Punten kan boleh nanya upami air aki itu mempengaruhi daya angkat lift gitu. Misal contohnya air aki mempengaruhi daya angkat lift enggak? Gitu. Nah, ini kebetulan ada Pak Andi nih. Halo Pak Andi. Nah, saya minta jawaban ke lift atau mungkin kecepatan lah mungkin Kang, kecepatan tepatnya mungkin mempengaruhi itu gitu, namun kurangnya air aki. Ya, yang lain ini ya, tahu ya pertanyaannya. Jadi agak-agak roaming memang. Biasa kergawe. Ya, Pak Andi sudah online. Ya? Udah ada, Pak. Pak Andi silakan. Ada ngaruh nggak air aki? Apakah kapasitas keasaman dengan daya angkat forklift? Sok, mangga Pak Andi. Ya, tidak ada pengaruhnya sebetulnya. Tapi akan berpengaruh terhadap performance si forklift. Jadi air aki kurang itu bisa membawa dampak terhadap kinerja dari baterai, ya itu akan menjadi lemah. Maka nanti si kinerja motor listriknya pun akan menjadi lemah. Jadi artinya begini, pengaruhnya nggak langsung gitu. Jadi pengaruhnya itu melewati beberapa tahapan. Jadi performance si baterai menjadi lemah akibat air aki kurang. Kemudian membawa dampak berarti lemah juga terhadap putaran motor untuk menggerakkan pompa gitu. Oh gitu ya. Nah kira-kira begitulah jawabannya. Jadi nggak langsung maksudnya pengaruhnya. Oh pengaruhnya nggak langsung. Oh nggak langsung. Jadi ya berarti. Sebaiknya air aki itu diganti atau ditambah Pak Andi? Air aki itu nggak boleh air aki itu nggak boleh dikuras. Jadi biarkan dia tetap ada di sana sampai menjadi air aki itu kotor atau rusak ya si sel baterainya gitu. Jadi jangan diganti, yang ada itu adalah hanya ditambahkan saja airnya yang ditambahkan. Jadi kalau ada orang bengkel mengatakan bahwa dikuras saja Pak air akinya supaya nanti di baterai dapat performa yang baik lagi, sebetulnya nggak boleh. Yang ada itu adalah bahwa kalau salah satu sel baterai sudah rusak, ya harus ganti sel baterai. Atau misalnya rusak beberapa sel baterai, yang mendingan ganti baterai baru. Karena anjurannya juga kalau di maintenance baterai itu bahwa salah satu sel baterai rusak, itu juga akan mempengaruhi terhadap kinerja sel-sel baterai yang lainnya. Kalau di GS baterai atau yang dijual oleh Toyota, itu memang direkomendasikan boleh saja ganti satu sel baterai. Tetapi sebetulnya dengan cara mengganti satu sel baterai yang baru, sebetulnya sel baterai yang baru itu yang paling kerja berat. Kenapa dia kerja berat? Karena teman-teman yang lainnya di sebelahnya, kalau contohkan yang sedang dioperasikan ini restruct ya, BT ya, oleh Pak Yus ya. Iya Pak. Nah, misalnya dia ada 24 sel baterai. Ada salah satu sel baterai rusak di sana. Ya, nah, terus diganti satu sel baterai yang rusak. Nah, jadi sebetulnya teman-temannya di sebelahnya si yang baru itu juga sudah mengalami rusak. Nah, jadi yang paling kerja berat adalah sel yang baru ini. Sel baterai yang baru ini. Ini yang membuat dia akan menjadi kerja berat dia. Yang akhirnya apa nantinya rusak lagi si sel baterai baru itu. Terpaksa berarti nanti apa? Akhirnya mengganti semua. Nah, mengganti satu sel baterai itu nggak murah loh biayanya, mahal. Dan yang ditakutkan oleh perusahaan adalah breakdown time-nya waktu dia mengganti baterai, ya kan? Lama, iya. Iya. Apalagi produktivitas tinggi gitu dia. Ya. Oke. Nah, kira-kira gitu Mas, Pak Yus. Iya Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Siap. Sama-sama. Oke, 5 menit lagi kita closing. Saya mau ada kuis dulu ya. Silakan Mas Yu untuk di mute dulu semuanya.
Silakan teman-teman, ini ada satu lagi voucher. Jadi pertanyaannya angkat tangan ya, nanti angkat tangan. Pertanyaannya adalah apa bedanya kelas 1 dan kelas 2 SIO forklift? Angkat tangan. Oke, Kang Ivan, silakan Kang Ivan. Sebentar, Kang Ivan sebentar. nih. Iya, iya, iya. Bentar. Yang kelas Apa 3 bedanya? ya, yang kelas 1 apa kelas 2 kan? Kelas 1 kelas 2 ya? Jelaskan kelas 1 dan kelas 2 maksudnya apa? Kelas 1 kalau kelas 2 itu ya di bawah 100 ton. Kalau yang untuk kelas 1 itu 100 di atas 100 ton. Yang kelas 1. Oke, masih salah. Yuk, Kang siapa Jajang, lagi? Kang Jajang. Masih salah. Oke, Kang Jajang, silakan Kang Jajang. Oh, Mas Nur nih, Mas Nur angkat tangan juga nih. Kang Jajang dulu, silakan Kang Jajang. Sebentar, Apa bedanya sebentar. kelas 1 dan kelas 2? Ya gimana tadi? Oh, kelas 1 dan kelas 2 ya. Ya, maksudnya apa? Oh, kalau kelas 2 itu intinya kita kasarnya aja kita bisa untuk forklift itu kelas 1 buat dari 15 ton ke bawah itu kelas 2. Mungkin kelas 1 dari 15 ton ke atas ya. Sampai 30 ton sampai ke 15 ton itu mungkin harus kelas 1 usianya. Oke, baik. Oke, jawabannya betul dari Kang Jajang. Ya. Jadi guys, bedanya SIO kelas 2 dan kelas 1. Kelas 2 itu teman-teman hanya boleh mengoperasikan di bawah 15 ton. Nah, kalau teman-teman yang belum punya SIO berarti bikinnya kelas 2 dulu. Maksimal bawa forkliftnya 15 ton. Nah, yang kelas 1 baru boleh nanti kelas 1 di atas 15 ton. 20 ton boleh, 25 ton boleh, 30 ton boleh. Jadi, itu bedanya. Makanya di kelas-kelas. Nah, rata-rata yang pakai di industri adalah kelas 2. Ya, karena paling berat itu di pabrik kan biasanya paling berat 5 ton lah ya kalau perusahaan manufaktur atau pabrik. Kalau di besi itu ya ada 15 ton sih aja. Ada, cuman jarang gitu ya. So, tepuk tangan buat Kang Jajang dong. Jadi dapat 200.000 tadi ya. 100 dari pertanyaan, 100 lagi dari quiz. So, teman-teman sebelum di closing, teman-teman, Mas Wi untuk angkat jempol dulu. Silakan untuk dipoto. Nanti kita akan update. Terima kasih juga buat Pak Andi sudah join dan jadi membantu saya nih menjawab pertanyaan. Ayo, Mas Wi, Mas. silakan foto dulu. Foto dulu. Fotonya belum dilihatin, sok dibuka. Ayo, yang fotonya belum dilihatin. Mas Aga ya? Tahan dulu ya jempolnya. Jempol. 1, 2, 3. Oke. Oke, ya. So, saya mau, satu lagi nih, ada ngechat ke saya nih, dari Mas Makali. Kang, standar gaji operator forklift itu berapa ya? Soalnya di tempat saya kerja disamain sama operator produksi. Teman-teman, saat ini di Indonesia tidak ada perbedaan antara gaji produksi sama operator forklift. Alhamdulillah kalau sudah dikasih UMR, tapi kadang-kadang ada yang di bawah UMR. Atau kadang-kadang gaji operator itu justru harian. Ya, harian, ada yang harian. Nah, itu tergantung kebijakan dari perusahaan. Oleh karena itu, saya nih sebenarnya sama saya, Kang Ivan, Kang Jajang, semua teman-teman, Kang Andri gitu, Kang Arifin itu bikin komunitas POPI, Perkumpulan Operator Forklift Indonesia. Itu sebenarnya niatnya, operator forklift di Indonesia ini kan kerjaannya ini berhubungan sama bahaya. Tapi kenapa kadang-kadang gajinya suka di bawah standar produksi atau sama gitu. Nah, kita sebenarnya pengen ini visinya gitu. Nanti operator forklift itu dibedakan gajinya dengan operator produksi biasa atau dikasih ada tunjangan. Nah, kalau tidak salah yang ada tunjangan operator forklift itu kebetulan tetangga saya ada kerja di sana di Mulya Keramik. Itu Mulya Keramik, teman-teman operator forklift terus punya lisensi, punya SIO, itu ada tunjangan tersendiri. Kenapa? Karena beda tuh kerjaannya, bahayanya berbeda. Beda dengan pun kita kan harus punya sertifikasi. Sebenarnya kita punya sertifikasi, kita punya lisensi ini udah merujuk ke sudah profesional gitu. Nah, kalau profesional artinya gajinya itu sebenarnya harus ada minimal kalaupun UMR-nya sama, ada tunjangan operator forklift. Bungkus? Angkat tangan dong, tepuk tangan buat teman-teman hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Dan saya mau nge-share dikit lagi ya. Jadi minggu depan kita akan, Mas Wi, kelihatan siaran dari saya? Kelihatan, Pak.
Oke. Minggu depan kita Sebentar, Mas akan Doni. membahas, next session kita akan membahas 5 jenis forklift populer di industri yang wajib Anda kuasai. Yang tadi ada pertanyaan tuh. Reach truck, counterbalance, pallet pooper, yang kayak gimana jenisnya. Dan ada lagi yang namanya forklift VNE, Very Narrow Axle, yang nanti masa depan itu forklift paling canggih di Indonesia. Sekarang baru beberapa perusahaan aja yang memiliki. Jadi minggu depan kita akan bahas tentang 5 jenis forklift yang populer di industri. So, jangan lewatkan, tetap acara Ngabangus, ya. Ngabuburit bareng Kang Usman. Saya serahkan ke host untuk closing hari ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bergabung dalam acara Ngabangus kali ini, episode 25 April 2020. Foto udah, foto? Foto udah, Pak. Nanti di-share di grup ya. Udah. Terus tadi yang dapat voucher silahkan hubungin ke Dwi ya. Japri ya. Nanti silakan hubungi saya untuk yang para pemenangnya. Saya terus video ucapkan ini sama selamat. File ininya, Wi. Untuk file ini nanti yang mungkin baru join atau yang putus-putus suaranya, saya ada ini rekaman seminarnya nanti akan saya share juga. Terus selamat berpuasa dan sebentar lagi selamat berbuka untuk teman-teman semua yang menjalankan puasanya. Semangat, selalu safety. Udah mungkin itu aja, Pak. Tetap oke, baik. Tetap teman-teman tetap di dalam rumah ya, jaga physical distancing. Mudah-mudahan kali ini kita bisa melewatinya dengan baik dan tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Silakan Mas Wi, closing. Iya. Jangan lupa kalau bisa tetap stay di ini ya, karena besok di grupnya kita juga masih ada acara lagi, yaitu yang membahas 5 jenis forklift ya Pak ya. Ya, minggu depan. Minggu depan kita masih ada sharing-sharing lagi, jadi stay tune. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.